أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Sahabat Hasan Ahlul Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam Jumat yang insyaallah penuh berkah ini, sebelum kita masuk kepada majelis doa Umail ataupun doa-doa yang lain malam hari ini, insyaallah kita akan mengawali dengan kajian ilmu dan kita akan melanjutkan kajian kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk pada pertemuan yang ketiga dari kitab tersebut, ya, kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah Syekh Ja'far Subhani. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membicarakan mengenai mukadimah sehubungan dengan hukum bersedekap di dalam sholat, yaitu di saat kita membaca Al-Fatihah dan suratan. Di situ ada dua pendapat yang mengatakan bersedekap, yang lain mengatakan tidak bersedekap. Dan sudah kita bahas, sudah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya bahwa yang bersedekap bersandarkan kepada hukum sunnah. Jadi tidak ada satupun riwayat yang mewajibkan. Jadi ketika ada orang yang tidak sedekap, maka dia pada posisi orang yang tidak melaksanakan sunnah saja. Dan tidak ada hak bagi orang lain untuk menganggap sholatnya batal, sholatnya tidak sah, karena meninggalkan sunnah tidaklah membatalkan yang wajib. Sebagaimana kita, orang-orang yang selalu meninggalkan sholat sunnah rawatib misalkan, maka tidak berpengaruh kepada sholat wajib kita. Jadi ketika itu sunnah, sekali lagi, bahkan sejak kita berada di bangku sekolah, kita sudah diajarkan bahwa sunnah itu kalau dilakukan berpahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya, meskipun kita memiliki makna yang lebih daripada itu, bahwa sunnah adalah lebih baik dilakukan ketimbang tidak. Nah, karena sunnah adalah sesuatu yang mustahab. Mustahab itu artinya Allah yuhib, ya, Allah menyukai itu. Dan saya kira setiap hamba Allah selalu berusaha untuk melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Demikian juga makruh meskipun secara fikih adalah kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilaksanakan tidak mengapa. Namun ketahuilah bahwa makruh itu sendiri bermakna yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal, tapi bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah mewajibkan sesuatu yang sunnah. Nah, itu poinnya di situ. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya orang yang tidak bersedekap itu adalah orang sesat, artinya menyimpang daripada sholat yang sebenarnya. Padahal orang tidak sedekap itu boleh jadi karena dia tidak melaksanakan sunnah, atau boleh jadi dia pengikut Maliki yang memakruhkan sebagiannya, memakruhkan sedekap, atau pengikut Ja'fari yang menghukumi bersedekap itu sebagai bid'ah dan bukan bagian daripada perintah Rasulullah di dalam sholat. Kita malam hari ini kita akan membahas bersama-sama sejauh mana perintah sedekap di dalam riwayat, apakah memang, kalau wajib tidak jelas ya, apakah memang disunahkan
atau itu sesuatu yang mubah, atau itu merupakan bid'ah, karena bukan bagian dari sholat yang dimasukkan dalam sholat. Nanti pada gilirannya kita juga akan membahas misalkan as-sholatu khairum minan naum yang merupakan inovasi Khalifah Umar bin Khattab. Apakah itu boleh dilakukan dan merupakan bagian daripada adzan yang merupakan syariat Allah atau tidak, itu akan kita bahas pada saatnya nanti. Namun perlu diketahui bahwasanya kitab ini memang membahas beberapa ikhtilaf. Sekali lagi, ikhtilaf bertujuan untuk persatuan. Pembahasan mengenai hal-hal yang bersifat khilafiyah ini bertujuan untuk persatuan. Artinya kita membuka diri, sebagaimana juga kita mengharapkan orang-orang sesama kita membuka diri agar kita tahu apa yang mereka yakini dan mereka tahu apa yang kita yakini. Nah, untuk itu kita langsung saja kepada kitabnya. Di sini kita akan membahas mengenai sejauh mana riwayat membicarakan atau menjelaskan masalah sedekap di dalam sholat. Apakah memang itu sunnah, atau mungkin mubah, atau menurut mazhab Ja'fari itu bid'ah dan membatalkan sholat. Sekarang kita lihat kitabnya. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini ya. Inna imama kulli, ini kita sudah baca kemarinnya. Nah, saya akan mulai saja dari sini. Adhifu ila dzalik, saya tambahkan anna mastadallu bihi minar riwayat, sesungguhnya yang mereka gunakan sebagai dalil atau riwayat-riwayat yang digunakan sebagai dalil mengenai sedekap ini ala kaunhi sunnah, untuk menetapkan bahwa sedekap itu sunnah. Sekali lagi itu paling banter sunnah. Ghair wafiyah bi itsbatihi amran masnunan, pun tidak cukup untuk menetapkan bahwa itu memang sunnah masnunan. Fa'ilaika bimastadallu bihi ala kaunihi masnunan, maka berikut ini kita paparkan apa yang mereka jadikan sebagai dalil untuk mensunahkan sedekap di dalam salat ya. Walladhi huwa 'inda a'immati ahlil bait bid'ah, yang merupakan bid'ah menurut mazhab ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Fa'ilaika dirasat ma ruwiya fil maqam, maka inilah kajian mengenai riwayat dalam hal ini. Inna majmu'a ma yumkinul istidlalu bihi ala anna al-qabdha sunnatun fi sholati la ya'adu an marwiyatin thalathah. Sesungguhnya kumpulan hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil bahwa al-qabd sunnah, artinya bersedekap itu sunnah di dalam sholat, itu tidak lebih dari 3 riwayat. 3 riwayat yang yang bagi mereka itu menjadi dalil bahwa sedekap itu sunnah. Nah, jadi sekarang kita dalam rangka membandingkan antara pendapat yang mengatakan itu sunnah dan pendapat yang mengatakan itu bid'ah, yaitu pendapat Ja'fari. Jadi ada 3 riwayat. Yang pertama, hadits Sahl bin Sa'ad, hadis Sahal bin Sa'ad, rawahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nanti kita akan rinci hadisnya. Hadis Wa'il bin Hajar, hadis Wa'il bin Hajar, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa naqalah al-Baihaqi bi asanid thalathah, dan dinukil juga oleh Baihaqi dengan 3 sanad atau jalur periwayatan. Yang ketiga, hadis Abdullah ibn Mas'ud, jadi hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang rawahul Baihaqi fi sunanihi, diriwayatkan dalam Sunan Baihaqi. Wa ilaika dirasat kulli hadis. Ini marilah kita membahas masing-masing daripada hadis itu. Ya, jadi ada 3 hadis yang digunakan sebagai sandaran untuk mensunahkan sedekap di dalam salat. Ingat ya, sekali lagi dalam hal ini kita tidak dalam rangka untuk memerintahkan atau melarang sedekap, tapi kita ingin memaparkan saja alasan mengapa sedekap dan mengapa tidak sedekap. Nah, yang pertama adalah hadis Sahal bin Sa'ad. Hadis Sahal bin Sa'ad. Hadisnya rawal Bukhari an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad. Diriwayatkan oleh Bukhari, atau Bukhari meriwayatkan dari Abi Hazim dari Sahal bin Sa'ad yang berkata,
kanan nasu, waktu itu orang-orang yu'maruna diperintahkan an yadha'ar rajulu, agar setiap orang meletakkan al yadal yumna, tangan kanan, ala dira'aihi al yusra, meletakkannya pada pergelangan tangan kiri, fis salat, di dalam salat. Qala Abu Hazim berkata, la a'lamuhu illa yanma dzalika ilan nabi. Aku tidak begitu tahu pasti, tapi yang jelas ia menisbahkan itu dari Nabi. Yanma, menisbahkan itu kepada Nabi, artinya dinisbahkan, ya, dia menisbahkan. Ismail, qala Ismail berkata adalah al-murad Ismail bin Abi Uwais, yang dimaksud Ismail adalah Ismail bin Abi Uwais Syekhul Bukhari, ya. Kama jazama bihil Humaidi, seperti juga dipastikan oleh Humaidi. Lihat Fathul Bari juz 5 halaman 325. Di sini Ismail mengatakan yunma, bukan yanmi. Kalau yanmi artinya si perawi itu mengatakan, Abu Hazim ini mengatakan bahwa Sahal bin Sa'ad itu menisbahkan hal itu kepada Rasulullah. Tapi Ismail mengatakan, membaca tidak yanmi tapi yunma, dinisbahkan hadis itu kepada Rasulullah. Walam yakul yanmi, bukan yanmi tapi membaca yunma. Nah, ini dengan wazan atau sighah mabni lil majhul. Nah, di sini kita melihat bagaimana ada beberapa, saya akan terangkan dulu sebelum kita masuk kepada keterangan dari penulis. Di sini karena nasu, pada waktu itu orang-orang yu'maruna, diperintahkan. Jadi di sini kata yang digunakan mabni lil majhul juga, yu'maruna, diperintahkan. Jadi orang-orang yang diperintahkan. Jadi di sini tidak ada kejelasan siapa yang memerintah. Manusia diperintahkan untuk bersedekap. Yang memerintahkan siapa tidak disebutkan di situ. Di sini kemudian Abu Hazim yang mendapatkan riwayat itu dari Sahal bin Sa'ad mengatakan, la a'lamuhu, aku tidak tahu, mungkin tidak tahu pasti, illa, kecuali yanmi, Sahal bin Sa'ad menisbahkan hal itu kepada Nabi, dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Nah, di sini pun ada kejanggalan bahwa yang pertama, manusia diperintahkan. Kenapa tidak mengatakan Rasulullah memerintahkan setiap orang untuk bersedekah, tapi manusia atau orang-orang pada waktu itu diperintahkan. Satu. Yang kedua, la alamu, Abu Hazim yang menerima dari Sahal bin Sa'ad pun mengatakan la alamuhu, aku tidak tahu hal itu, ya, kecuali yanmi, Sahal bin Sa'ad, artinya menisbahkan itu pada Nabi. Ismail al-Bukhari bahkan tidak mengatakan, menyebutkan hadis itu dengan kata yanmi, tapi yunma dzalik, dinisbahkan. Jadi pun ini tidak tahu yang menisbahkan siapa, apakah Sahal bin Sa'ad atau yang lain. Yunma dzalik, Sahal bin Sa'ad atau orang setelahnya. Yunma dzalik walam yakul yanmi, dengan kata yunma bukan yanmi. Ini lebih mubham, lebih tidak jelas lagi, karena di sini tidak disebutkan secara pasti siapa yang menisbahkan bahkan. Ya. Nah, Warriwayatu mutakafilatun li bayani kaifiyatil qabdhi. Riwayat menjelaskan tentang bagaimana cara bersedekap. Kita sepakat memang isinya seperti itu. Illa, hanya saja annal kalam fi tilalatihi ala wurudihi fin nabil akram. Ini permasalahannya adalah apakah itu menunjukkan bahwa perintah datang dari An-Nabiyul Akram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis tadi kita sampaikan, sudah kita berikan keterangan juga, itu tidak menunjukkan bahwa itu dari Nabi. Jadi yang memerintahkan itu bukan Nabi. Nah, berdasarkan dua alasan, biwajain, dengan dua wajah atau dua alasan. Yang pertama, awalan, law kana Nabiyul Akram huwal amir bil qabdhi fama ma'na qauluhu. Kalau memang Nabiul Akram, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang memerintahkan untuk bersedekap, maka apa maksudnya dengan kanan nasu yu'maruna? Orang-orang pada waktu itu diperintahkan.
Awa makana sahih enda idin ayakul kana nabiyyu ya'mur. Bukankah lebih sahih ketika Sahal bin Sa'ad ini mengatakan kana nabi ya'mur. Waktu itu Nabi memerintahkan, bukan waktu itu manusia diperintahkan. Awalnya syahadat dalilan ala annal hukma najama ba'da irtihalin Nabi al-Akram. Bukankah ini menunjukkan bahwa hukum bersedekap itu muncul setelah kepergian Nabi Muhammad, setelah wafatnya Nabi Muhammad? Haitsu innal khulafa wa umara haitsu anna al-khulafa wa umara'ahum, bahwasanya para khalifah dan para pemimpin amir mereka kanu ya'muruna an-nasa bil qabdi, mereka lah yang memerintahkan orang-orang untuk bersedekap, bitakhayyuli annahu aqrabu lil khusyu', dengan imajinasi bahwa itu lebih khusyuk kalau dengan bersedekap. Ya, jadi bayangannya barangkali kalau lurus ya kan gerak-gerak tangannya. Ya, maka dengan bersedekap ditahan tangannya. Dibelenggu tangannya, kita membelenggu tangan kita sehingga tidak bergerak kemana-mana. Ya. Wali ajlihi aqad al-Bukhari ba'dahu baban bismi babil khusyu', karenanya setelah itu Bukhari meletakkan sebuah bab namanya bab khusyuk ya dalam Bukhari. Qala Ibnu Hajar mengatakan al-hikmatu fi hadhil hay'ah, hikmah yang terkandung di dalam bentuk ini yaitu sedekap, annahu sifatus sa'il adzalil, bahwa itu merupakan sifat daripada peminta yang merasa dan menyadari kelemahannya, kehinaannya. Bahwa amna anil abath, itu lebih bisa menghalangi untuk melakukan gerakan sia-sia, tangan itu bergerak-gerak ya. Wa aqrab ilal khusyu', maka itu lebih dekat dengan khusyuk. Kana al-Bukhari qad lahadha dzalika wa aqabahu bi babil khusyu'. Bukhari melihat hal itu, kemudian meletakkan bab setelahnya namanya babul khusyuk. Itu yang pertama, kesanggalan yang pertama. Yu'maruna. Kenapa di situ yu'marun? Manusia atau orang-orang diperintahkan. Nah, paham ya kira-kira ya? Dan yang kedua, inna fi dzailis sanad ma yu'ayyid annahu kana min amalil amirin. Yang kedua, pada akhir daripada sanad itu ada penekanan bahwa hal itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memerintahkan, bukan perintah Nabi, tapi orang-orang yang memerintahkan untuk sedekap. Lar Rasulul Akram nafsuhu, bukan Rasul sendiri. Jadi yang memerintahkan bukan Rasul, tapi orang-orang pelawi yang kemudian yang mengamalkan itu ya. Qala Ismail berkata al-Bukhari, la alamuhu illa yunma dzalika ilan nabi. La alamu, aku tidak tahu kecuali itu dinisbahkan kepada Nabi. Nah, jadi di situ dia nggak pasti itu, paling nggak dia mengatakan saya nggak tahu ya, cuman tahunya pokoknya itu dinisbahkan pada Nabi. Apakah dinisbahkan betul, dinisbahkan dalam artian memang itu sabda Nabi atau bukan? Wallahu alam. Yunma binaan ala qiraatil fi'il bi sighatil majhul, dibaca dengan fi'il dengan sighah mabni lil majhul. Yunma, dinisbahkan. Bahkan kalau di dalam bahasa Arab mabni lil majhul itu salah satu tujuan orang membentuk susunan mabni lil majhul adalah untuk menyembunyikan pelaku, untuk tidak menunjukkan pelaku. Misalkan saya mengatakan kataba Zaidun kitaban, Z menulis kitab, Z menulis kitab. Kalau saya tidak ingin jadi ketahui, saya akan mengatakan kutiba kitabun, telah ditulis kitab, telah ditulis sebuah kitab. Jadi sengaja memang tujuannya untuk menyembunyikan pelaku, ya. Artinya tidak diketahui pelakunya ketika kita membentuk mabni lil majhul, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut kalimat pasif, ya. Kalimat pasif. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau menurut Syekh Ja'far Subhani ini tidak menunjukkan bahwa itu datang dari Rasulullah, tapi yang jelas itu dinisbahkan pada Rasulullah, ya. Ditempelkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang menunjukkan bahwa itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, binaan ala qiraatil fi'li bi sighatil majhul. Namanya sighah mabni lil majhul, bisa dirujuk pada kitab Nahwul Wadhih kita. Wa ma'nahu annahu la ya'lam kaunuhu amran masnunan fis salat. Artinya, ia tidak tahu apakah itu disunahkan dalam salat, ya. Ghaira annahu yu'za wa yunsab ila nabi. Taunya pokoknya itu dinisbahkan kepada nabi. Fayakunu mayarwihi Sahal bin Sa'ad marfu'an, maka ini namanya yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad ini adalah marfu, hadis yang terangkat, nggak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Karena jelas-jelas di situ pokoknya taunya dapat dari Sahal bin Sa'ad. Dan kata Ismail, kata Bukhari mengatakan, saya nggak tahu kepastiannya apa memang itu dari Rasul, tapi yang jelas itu dinisbahkan kepada Rasul. Apakah benar-benar dari Rasul? Nggak tahu gitu. Qala Ibnu Hajar berkata, wa min istilahi ahli hadis idh qala rawi yanmihi. Dan dalam istilah ahli hadis ketika seorang perawi mengatakan yanmihi, menisbahkan, menempelkan, ya. Jadi kalau misalkan kita ini bermadhab, kita intamaina ila madhabin muayyan, misalkan saya menisbahkan diri, menempelkan diri. Nah, ketika perawi mengatakan dalam istilah ahlul hadis, dalam istilah ilmu hadis, itu ketika perawi mengatakan yanmihi famuradu, maka maknanya yurfa' dzalika ilan nabi, itu dinisbahkan saja kepada nabi. Jadi penisbahan sepihak dari perawi. Bahkan di sini Bukhari sendiri mengatakan, saya nggak tahu ya dari Nabi betul apa cuma penisbahan sepihak saja. Nah, itu ada di kitab Masdarus Sabiq, sumber sebelumnya yang ada di catatan kaki, ya, Al-Murad Ismail atau Ibnu Hajar. Nah, ada kulluhu, itu semua idza qara'nahu bi sighatil majhul, itu kalau kita baca dengan sighah majhul, jadi itu dinisbahkan kepada Rasulullah. Wa amma idza qara'nahu bi sighatil ma'lum, dan kalau kita baca dengan kalimat aktif dengan sighah ma'lum, mabni lil ma'lum, maka fa ma'nahu, maka maknanya anna Sahlan yansib dzalika ila nabi, bahwasanya Sahal bin Sahal itulah yang menisbahkan, ya, yang menisbahkan, berarti kan Sahal bin Sa'ad ini yang menisbahkan hal itu kepada Nabi. Dia secara sepihak menisbahkan. Wa ala fardhi sihhatil qiraah wa khuruj wa ala fardhi sihhatil qiraah wa khurujihi bidzalik min al irsal war rafa' yakunu qauluhu la alamuhu illa. Jadi taruhlah, ya, sekarang misalkan qiraahnya betul lah, ya, yansib, dan hal itu keluar daripada irsal dan rafa, seandainya itu kita oke lah, nggak apa-apa. Tapi di sini la alamu illa, saya nggak tahu kecuali, ini jelas-jelas menunjukkan bahwa dia sangat tidak tahu kalau itu dari Rasulullah. Ini mu'arriban an dha'fil azwi wan nisbah, ini menunjukkan kelemahan penisbahan. La alamuhu illa, saya nggak tahu kecuali, ya taunya itu dinisbahkan. Wa anahu sami'ahu an rajulin akhar walam yusamma. Artinya dia mendengar dari laki-laki yang lain atau orang lain dan tidak disebut namanya. Jadi bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pertama yang dijadikan sebagai sandaran dalil akan sunnahnya bersedekah, dan kita sudah bahas bahwa hadis tersebut sangat meragukan untuk dijadikan sebagai penopang bagi kesunahan bersedekah, ya. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kita sekarang bahas hadis yang kedua. Hadis Wa'il bin Hajar, ini hadis yang kedua. Kan ada 3 hadis yang dijadikan sebagai sandaran untuk mensunahkan sedekah. Nah, waruya biswarin, dan diriwayatkan hadis biswarin dengan banyak redaksi, ya.
Ya, hadis Wa'il bin Hajar ini yang tentang sedekap ini banyak sekali redaksinya, diriwayatkan dengan berbagai macam bentuk ya. Rawa Muslim an Wa'il bin Hajar, telah diriwayatkan oleh Muslim dari Wa'il bin Hajar yang mengatakan annahu ra'a an-nabi, bahwasanya ia melihat Nabi rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya hina dakhala fi shalat, ketika masuk ke dalam salat. Kabbara, kemudian bertakbir, thumma iltahafa bi thawbihi, kemudian menutupkan kainnya, thumma jubahnya ya, menutupkan jubahnya, thumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri beliau. Falamma arada ayyarka, ketika beliau ingin ruku, akan ruku, akhraja yadaihi minats thawb, mengeluarkan tangannya dari jubah beliau, thumma rafa'ahuma, kemudian mengangkat kedua tangannya itu, thumma kabbara, kemudian bertakbir, faraka'a, kemudian ruku. Nah, ini hadis ada di kitab Muslim, Sahih Muslim, juz 1 halaman 382, Al-Babul Khamis, bab yang kelima, min kitabis sholat, dari kitab sholat. Atau bab wat iyadil yumna alal yusra, bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, dan wafi sanatil hadis, dalam sanad hadis itu ada Hammam. Walau kanal maksud huwa Hammam bin Yahya, kalau yang dimaksud itu Hammam bin Yahya, faqad qala Ibnu Ammar fihi, Ibnu Ammar pernah berkata, kana Yahya al-Qattan la ya'ba'u bi Hammam, sesungguhnya Yahya al-Qattan tidak pernah peduli dengan Hammam. Qala Umar bin Syaibah, Umar bin Syaibah pernah mengatakan, hadatsana Affan, dari Affan, kana Yahya bin Sa'id ya'tarid, Yahya bin Sa'id menolak ala Hammam, riwayat Hammam fi katsiri min hadithi, dalam kebanyakan hadisnya. Wa qala Abu Hatim, Abu Hatim berkata, thiqatun fi hifdhihi, ya, Abu Hatim mengatakan dia bisa dipercaya dalam hal mengingat. Perhatikan Huda As-Sari, kitab Huda As-Sari, juz 1 halaman 449. Nah, ini hadisnya tadi, hadisnya bagaimana Rasulullah ketika sholat, kemudian menutupkan jubahnya, ya jelas menutupkan jubahnya itu dengan cara meletakkan bagian tangan kanan ke bagian tangan kiri. Jadi di situ kalau saya sih sendiri melihat hadis itu berkenaan dengan Rasulullah, bagaimana beliau menutupkan jubah itu ya, jubah itu di tubuh beliau. Dan di sini tidak ada isyarat bahwa itu merupakan perintah untuk bersedekap ya. Nah, wal ihtijaj bil hadits ihtijaj bil fi'li. Kalau kita berhujjah dengan hadis ini, maka hujjah kita namanya hujjah bil fi'il, hujjah dengan perbuatan Nabi. Wala yuhtaju bihi illa an ya'lam wajhah, dan kita tidak bisa berhujjah dengan itu kecuali kita tahu jelas topiknya, alasannya. Jadi di situ kan ketika Rasul meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu alasannya apakah memang sedekap atau tadi masalah meletakkan pinggiran jubah beliau yang kanan di atas yang kiri, jadi menutup tubuh beliau dengan jubah itu. Wa huwa ba'd ghair ma'lum, dan itu tidak jelas. Li'anna dhahirul hadits anna Nabi jama'a atrafa thawbihi, karena hadis itu menyebutkan bahwa Nabi menggabungkan ujung-ujung jubah beliau. Faqati sadrahu bihi, maka beliau menutup dada beliau dengan jubah itu. Dengan cara apa? Wa wada'a yadahul yumna 'alal yusra, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hal fa'ala dzalik li ajli kauni amran masnunan fis salat? Apakah beliau melakukan itu sebagai sedekap yang disunahkan dalam salat? Au fa'alahu li alla yastarkhith thawb, atau beliau lakukan agar jubah beliau itu tidak yastarkhi, ya, tidak terlalu panjang kemudian mengganggu gerakan. Fal yalsik athawb bil badan wa yattaqi bihi nafsi 'anil bard, atau
Bahkan mungkin beliau menutup jubah itu untuk menjaga dari hawa dingin pada waktu itu. Ya, jadi kan tidak jelas apakah Rasul itu memang sedekap tujuan utamanya atau Rasulullah itu menutupkan jubahnya karena hawa dingin. Jadi di sini hujjah dengan fi'il ini tidak bisa dilakukan karena hujjah ini tidak ada alasan yang jelas ya, yang definitif. Wal fi'lu amrun majhulul unwan. Maka di sini fi'ilnya adalah nggak jelas ini. Yang mana ini, apakah Rasul memang sedekap atau sekedar menutup tubuh beliau dengan jubah karena hawa dingin. La yakunu hujjah illa idza alima annahu fa'ala bihi li ajli kaunihi masnunan. Dan itu tidak bisa dijadikan hujjah kecuali jika tahu dan bisa dipastikan bahwa Rasul melakukan itu memang untuk sedekap. Ya. Nah. Inna Nabi al-Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sunnah Nabi al-Akram salat ma'al muhajirin wal ansar azzat min 10 sanawat. Sesungguhnya Nabi salat bersama kaum muhajirin dan kaum ansar lebih dari 10 tahun. Walau kana dzalika tsabitan minan Nabi lakathura naqlu wa dza'. Kalau memang itu sabit, artinya ditetapkan tentang itu gerakan itulah gerakan yang disunahkan yaitu bersedekap, lakathura naql wa dza', saya pasti akan banyak penukilan, akan tersebar berita tentang itu karena ini hal yang penting. Walaman hassara naqluhu bi Wa'il bin Hajar, dan tidak mungkin terbatas penukilannya dari Wa'il bin Hajar saja. Ma'ama fi naqlihi minal ihtimalain, di mana belum lagi di dalam penukilannya itu ada dua kemungkinan fi'il Rasulullah itu memang masalah sedekap atau masalah menahan tubuh dari dingin. Nah, memang ruya bisuratin ukhra, memang diriwayatkan juga dengan bentuk yang lain, ya mungkin redaksi yang lain. Fi qaulihi tsummal tahafa bi thawbihi, kemudian beliau menutupkan dengan baju beliau, ya apa ya istilahnya ya? menutup tubuh itu, tubuh beliau dengan jubah beliau, wa ilaka suratuhu, dan inilah bentuk atau redaksi dari hadisnya. Nah, Rawa al-Baihaqi, ini dua, dari mana ini dua ini? Oh, ini surah. Ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua, maaf. Rawa al-Baihaqi bi sanadihi an Musa ibn Umair. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sampai kepada Musa bin Umair. Haddatsani Alqamah bin Wa'il. Aku mendengar dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya, bahwasanya anan Nabi kana idza qama fi shalat, sesungguhnya Nabi setiap kali melakukan salat qabadha ala shimalihi bi yaminih. Qabadha artinya memegang, ala shimalihi bagian kirinya, bi yaminih dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Wa ra'aitu Alqamah yaf'aluhu, dan aku melihat Alqamah juga melakukannya, kata Musa bin Umair. Nah, ini ada di Sunan Al-Baihaqi, silahkan dirujuk 2 halaman 208. Dan di dalam ini sedikit tambahan. Dan dalam sanad hadis tersebut ada Abdullah bin Ja'far, walau kana huwa Ibnu Najih, kalau memang itu Ibnu Najih yang dimaksud. Qala Ibnu Mu'in pernah mengatakan tentang dia, laisa bisyai, bukan apa-apa dia. Qala Nasai mengatakan matruk, dia ditinggalkan. Wakana Waqi' idza ata ala hadithi jazza alaihi muttafaqun ala dha'fihi. Yang kemudian Waqi' ketika ada hadis dari dia yang mengatakan muttafaq ala dha'fihi, sepakat ke atas dhaifnya. Lihat Dalailus Syekh Syekh Muhammad Husain Mudzaffar juz 1 halaman 87. Nah, jadi di sini sama juga ya yang kedua ini. Dia melihat Alqamah. Jadi Rasul itu memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya.
Wa bima annahu idza daral amr baina ziyadah wan naqisah fatsaniyatu hiyal muta'ayyanah. Dan apabila kita harus memilih antara menambah dan mengurangi, maka mengurangi itu lebih didahulukan ya, harus mengurangi. Muta'ayyan itu hanya harusnya ditetapkan. Nah, artinya hadis yang pertama lebih lengkap. Tadi hadis yang bentuk yang pertama itu Allah menutup Rasulullah menutup tubuh beliau dengan jubah tadi itu. Di sini cuma meletakkan tangan kanan ke tangan kiri. Artinya di situ jelas di sini hadis yang kedua ini lebih tidak lengkap ya. Fayulahat 'alaiha bima luhidha 'alal ula wa ana wajal fil ghair ma'lum. Ini sama saja akhirnya. Sebab kalau yang lengkap saja itu tidak jelas secara definitif yang dilakukan oleh Rasulullah itu niatnya apa, ya, maksudnya apa, maka yang di sini lebih jelas lagi karena ini anak kisah. Ala annahu law kana nabi muqiman, ini kalau dalam mantik namanya umum wal khusus mutlak ya. Kalau yang lengkap saja tidak jelas apalagi yang tidak lengkap. Nah, ala annahu law kana nabiyyu muqiman ala hadzal amal, dan kalau sekiranya Nabi melakukan amalan ini, lashtahara bainan nas, niscaya akan masyhur lah di kalangan orang-orang, semua orang akan tahu. Ma'anna qaulahu wa ra'aitu Alqamah yaf'aluhu, perawi mengatakan dan aku melihat Alqamah melakukannya, yu'arib an-rawi ta'aruf ala sunnah min tariqih. Nah, ini menjelaskan pada kita bahwa perawi ini mendapatkan informasi tentang sunnah itu dari toriknya, dari jalurnya, dari jalur Alqamah ya. Ini bentuk yang kedua dari hadis Wa'il. Nah, bentuk yang ketiga, rawahul Baihaqi, redaksi yang ketiga, rawahul Baihaqi ayatan bisanatin ahar an Wa'il bin Hajar. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang lain dari Wa'il bin Hajar. Karena kita sedang membahas hadis Wa'il bin Hajar. Wa yadhhar al-iskal fihi binafsi ma dzakarnahu fi sabiq. Dan iskalnya sama, ya tidak perlu saya sebutkan kata beliau di sini. Karena sama iskalnya, tidak menentukan apakah itu memang perintah Rasul untuk sedekap atau tujuan-tujuan yang lain. Redaksi yang keempat sekarang. Rawal Baihaqi musnadan an Ibni Mas'ud. Nah, ini masih 6. Diriwayatkan oleh Baihaqi, disanadkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya annahu kana yusolli, bahwasanya ia salat, bahwa wada'a yadahul yusra 'alal yumna. Ini ternyata suatu hari Ibnu Mas'ud ini salat kemudian meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Fara'ahun Nabi, lalu Nabi melihatnya, bahwa wada'a yadahul yumna 'alal yusra, maka Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, apa yang perlu diperhatikan dari hadis ini? Yulahat alaihi mudhafan ila annahu minal ba'id an la ya'rif mithla Abdullah bin Mas'ud dzalika sahabiyal jalil ma huwal masnun fis salat wa annahu fis sabiqina fil Islam. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sangat tidak mungkin bahwa seorang Ibnu Mas'ud itu tidak mengetahui hal yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Padahal Ibnu Mas'ud ini termasuk as-sabiqina fil Islam, yang pertama, termasuk kelompok pertama dalam Islam ya, kelompok orang-orang pada level pertama, pendahulu as-sabiqin. Tidak mungkin Ibnu Mas'ud tidak tahu kemudian salah meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Ya. Kemudian fis sanad Hushaim ibn Bushair wa huwa masyhur bit tadlis. Nah, di dalam sanadnya juga ada yang namanya Hushaim bin Bushair
yang terkenal dengan tadlis, suka masukkan yang bukan hadis ke dalam hadis, tadlis namanya. Ya. Nah, itu ada di dalam kitab Hudasari yang tentang Hushaim bin Bushair, bahwa masyhur bit tadlis ya. Wali ajli dzalik nara anna a'immata ahlul bait kanu yataharrazuna anhu wa yaranahu min sunnah al-majus amamal malik. Dan berdasarkan hal itu, karena memang tidak ada hujah yang menguatkan bahwa itu sunnah, maka para imam ahlul bait melihat bahwasanya itu merupakan ya perbuatan yang dilakukan oleh kaum Majusi di hadapan raja mereka. Rawa Muhammad ibn Muslim anis Shadiq awil Baqir, diriwayatkan oleh Muhammad bin Muslim dari Imam Shadiq atau Imam Baqir alaihi wassalam yang berkata, qultu lahu, aku berkata kepada beliau, ar-rajul yadha yadahu fis salat, ada orang yang meletakkan tangannya ketika sholat, wahaka, kemudian dia bercerita al-yumna alal yusra, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Faqala, maka Imam Shadiq awil Imam Baqir berkata, dzalika takfir, itu namanya takfir ya. La yuf'al, itu tidak dilakukan, itu tidak termasuk bagian daripada sholat. Wa rawa Zurarah an Abi Ja'far, Zurarah meriwayatkan dari Abi Ja'far alaihi salatu wassalam, Abu Ja'far ya, Imam Baqir, anahu qala wa alaika bil iqbal ala salatik wa la tukaffir, maka hendaklah kalian untuk al-iqbal ala salatik, untuk khusyuk lah ya dalam salatmu, wa la tukaffir, jangan melakukan takfir. Fa inna ma yasna dzalikal majus, karena itu perbuatan orang-orang Majusi. Wa rawa as-Saduq bi isnadihi an Aliin alaihi salam, diriwayatkan dari Syekh Saduq dengan sanad yang sampai kepada Ali, yang berkata, la yajma'al muslim yadaihi fi sholatihi, janganlah menggabungkan seorang muslim ya, menggabungkan tangannya, kedua tangannya dalam sholatnya, bahwa qa'imun baina yadaillah azza wa jal, sementara ia sedang berdiri di hadapan Allah, yatasyabbah bi ahlil kufr, dia berlaku atau melakukan sesuatu yang mirip dengan ahli kekafiran, yakni al-majus, yang dimaksudlah Majusi. Jadi mereka penghormatannya dengan bersedekap. Wafil khitam, dan akhirnya mana tadi? Nah, wafil khitam dan akhirul kalam, kata beliau, nulfit nadral qari ila kalimatin sadarat minad Dr. Ali As-Salus. Saya akan sedikit untuk menunjukkan kata penulis kepada kalimat yang diucapkan oleh Dr. Ali As-Salus. Catatan kaki 2, pada fiqh syiatul imamiyah wa mawadhi'il khilaf bainahu wa bainal madhahibil arba'ah. Ini di artikel kelihatannya atau buku ya. Bahwa ba'dama naqala ara' fuqaha al-fariqain, yani Dr. Ali As-Salus ini telah menukil pendapat para fuqaha dari kedua belah pihak, yakni Sunni dan Syiah, wasafal qailina bit tahrim wal ibtal. Maka ia mensifati orang-orang yang mengatakan haram dan membatalkan masalah sedekap ini ya. Wa ulaika alladziina dhahabu ila tahrim wal ibtal, mereka yang berpendapat bahwa itu haram dan membatalkan, au tahrim faqat, atau haram saja, yumathiluna ta'assubul madhhabi wa hubbul khilaf tafriqan bainal muslimin. Anehnya adalah orang yang mengatakan itu haram atau bid'ah ya, itu dianggap sebagai orang ta'assub, orang yang fanatik kelompok, wa hubbul khilaf, menyukai perpecahan, tafriqan bainal muslimin, memecah belah kaum muslimin. Ini aneh lagi ya. Dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan sedekap itu bid'ah, itu memecah belah umat, karena sudah terlanjur umat ini bersedekap. Sekali lagi bahwasanya tujuan daripada penulisan kitab ini, kata Syekh Syawal Subhani, tidak untuk memecah belah umat, tapi sebaliknya untuk mempersatukan umat sehingga masing-masing saling mengerti dan memahami apa yang diyakini oleh orang lain. Ya.
Di sini ketika sudah terlanjur tapi kemudian terbukti keterlanjuran itulah sesuatu yang salah, ya seharusnya tetap insaf, ya tetap kemudian secara fair mengatakan kalau itu salah. Jadi bukan karena mayoritas kemudian yang minoritas meskipun benar tidak boleh dipertimbangkan. Wa madzhabu Syiah, maka apa dosa Syiah? Idza hadahumul istihad wal fas, ketika mereka mendapat petunjuk dari istihad mereka, pencarian mereka fil kitab was sunnah, dari kitab dan sunnah, yang sampai pada kesimpulan ila annal qabdha amrun hadatsa ba'da nabiyil akram, bahwa bersedekap itu bersedekap itu adalah perbuatan yang muncul setelah Nabi. Wa kana an-nas yu'maruna bidzalik, manusia diperintahkan, enggak tahu siapa yang merintahkan, ayamal khulafa, pada masa kekhalifahan, pada masa para khalifah. Fa man za'ama annahu juz'un minas salat fardhon aw istihbaban, maka kalau memang seperti itu, maka siapapun yang menetapkan, menyangka, za'ama itu mengklaim, ya, mengklaim bahwa itu bagian dari salat, baik salat fardu maupun salat sunnah, faqad ahdatsa fi dini ma laysa minhu, maka artinya ia sudah menambahkan dalam agama yang bukan bagian dari agama. Afahal jaza'u man istahada an yurma bi ta'assub al-madhhabi wa hubbul khilaf, apakah balasan orang yang beristihad, berjuang keras untuk menunjukkan pada masyarakat kebenaran, itu dia dituduh ta'assub, apakah balasannya seperti itu? Dituduh ta'assub fanatik, al-madhhabi fanatik kelompok, wa hubbul khilaf dan menyukai perpecahan. Kan lucu, ya. Jadi memang itulah susahnya ketika kita menjadi mayoritas, kita sulit sekali untuk mendengar pendapat lain, terutama dari minoritas. Dan di sini jelas-jelas nanti beberapa hukum juga kita akan temukan kondisi yang sama, misalkan seperti mengusap kaki atau menyiramnya, itu kita akan melihat orang yang berpegang pada ayat itu malah disalahkan. Nah, walau sahadalik, ini jadi yang Dr. Salus ini menganggap bahwasanya orang yang membid'ahkan, mengharamkan sedekap itu adalah pemecah belah umat. Walau sahadalik, kalau itu memang benar, fahal yumkin tausiful Imam Malik bihi, ya kalau memang demikian, bolehkah kita juga menuduh Imam Malik seperti itu, pemecah belah umat, karena Imam Malik sendiri tidak bersedekap. Li'anahu kana yukrih al-qabd, memakruhkan bersedekap mutlakon, secara mutlak, au fil fardhi, atau pada secara mutlak atau pada sholat fardu. Afal yasihu ramyu imam daril hijrah, apakah dibenarkan kita menuduh imam darul hijrah bi'annahu, yaitu maksudnya Imam Malik, ya, bi'annahu kana yuhibbul khilafah, Imam Malik ini menyukai perpecahan. Ajal, ya, limadha la yakunu adamul irsal mumathilan li ta'assub al-madhhabi wa hubbul khilaf bainal muslimin, ya tara. Kenapa tidak meluruskan tangan, tidak menunjukkan ta'assub madhab dan ingin perpecahan jika memang terbukti bahwasanya tidak ada perintah untuk bersedekap. Kenapa yang justru dituduh menciptakan perpecahan adalah yang menemukan fakta dan hakikat bahwa itu adalah bid'ah dan tidak diperintahkan. Nah, ala kulli hal, itu bagian terakhir dari kajian kita mengenai hukum bersedekap di dalam sholat. Sekali lagi, sahabat Hasan al-Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan penulis dalam hal ini sebagaimana beliau sampaikan adalah untuk memberikan informasi tentang fikih Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dan kenapa pada hal ini, ya, pada masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau sedekap ini, Imamiyah berkeyakinan bahwa itu tidak boleh dilakukan dan membatalkan sholat, karena itu bukan bagian dari yang diperintahkan oleh Nabi.
Dan sudah kita saksikan bagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan yang menjadi sandaran untuk menentukan hukum sunnahnya bersedekap, itu adalah hadis-hadis yang dipertanyakan kesahihannya baik secara matan, redaksi maupun secara sanad. Secara ringkas tadi sudah kita sampaikan bersama-sama mengenai hal itu, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi. Nah, terima kasih kepada Zahmat. Salam warahmah. Pangkalan Bun Kalteng. Waalaikumsalam. Prasetyo Arifuddin. Waalaikumsalam. Surabaya hadir. Menyambung beberapa hari yang lalu pada surat Abasa ayat 2 dan 6 di terjemahan Al-Quran yang saya baca menuju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang, dan kita tidak setuju pada terjemahan itu, karena itu jelas-jelas satu secara linguistik, secara gramatika bahasa juga tidak sesuai, dan secara karomatu an-nabi, keyakinan kita akan kehormatan Nabi pun tidak sesuai untuk kita nisbahkan abasa wa tawal itu kepada Nabi. Nah, Zahmat, kalau untuk takiyah nggak apa-apa Ustadz, bersedekap silahkan, fadhol. Ini hal yang penting juga ini, bahwa kalau kita punya keyakinan, namun ada hal-hal yang mewajibkan kita untuk mendahulukan persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Sehingga di dalam majelis-majelis yang di mana kita berbaur dengan kaum muslimin kebanyakan, maka boleh kalau memang itu belum bisa diterima oleh kaum muslimin di mana kita berada, ya kita sholat dengan cara mereka. Sholat dengan tetap bersedekap, dengan yang penting tadi dengan keyakinan bahwa itu bukan merupakan bagian daripada sunnah. Jadi kalau untuk takiyah, ya nggak apa-apa, memang ada yang lebih didahulukan, yaitu persatuan kaum muslimin. Jadi kita memang diajarkan oleh para guru kita untuk mendahulukan yang lebih penting. Dan dalam hal ini persatuan kaum muslimin adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan lebih penting dari dari apapun, ya. Karena memang kekuatan kaum muslimin terletak pada persatuan. Ketika kita berpecah-pecah, ketika kita berpecah belah, ya, kemudian kita bercerai-berai, fatat haburi hukum, maka akan hilanglah kekuatan kita. Kalau kita berbicara mengenai Palestina misalkan, maka kita harus bersatu dan mengesampingkan beberapa perbedaan yang mungkin ada di antara kita, bersatu atas nama pembelaan kepada kaum tertindas dimanapun mereka berada. Misalkan seperti itu. Ada Ustadz Ahsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mohon doa Ustadz. Nah, kami yang mohon doa dari Ustadz Ahsa dan juga kawan-kawan yang lain yang hadir pada malam hari ini, terutama di malam Jumat yang penuh berkah ini, malam Jumat yang merupakan malam terkabulnya doa. Mohon doakan kami untuk selalu istiqomah dan sabar dalam pengkhidmatan yang tidak seberapa ini. Masih Prasetyo Arifuddin, mohon maaf jika pertanyaan saya tidak sesuai dengan topik bahasan. Tidak mengapa, artinya kita diskusi saja. Ya, kita diskusi apapun yang mungkin bisa kita bahas, kita bahas insya Allah. Ya, meskipun barangkali tidak sesuai dengan topik, tidak mengapa, kita hidupkan saja majelis kita ini. Setelah selesai dengan topik kita bisa bahas sesuatu yang lain insya Allah. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk memberkahi majelis kami selama ini. Tetaplah dukung kami, artinya kita ingin berkembang bersama. Saya mengharapkan antum semua menjadi bagian dari perkembangan channel ini untuk memperkenalkan khazanah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, dan itu merupakan legacy, merupakan warisan dan amal jariah bagi kita untuk anak-anak keturunan kita. Bayangkan jika anak-anak kita nanti melihat kembali video-video kita setelah kita tiada. Semoga Allah SWT menjadikan semua yang kita lakukan menjadi amal yang jariah setelah kita dipanggil oleh Allah SWT. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas tutur kata dan tidak menutup kemungkinan untuk ada yang
memberikan masukan atau tambahan dalam kajian-kajian kita. Tidak harus menunggu kami buka pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan dan masukan. Sekali lagi kita belajar bersama dengan tujuan untuk memperbaiki diri kita. Selalu kita niatkan setiap majelis kita tercurah pula pahalanya untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita, wabil khusus guru kita semua, Allah yarham, Buya Jalaluddin Rahmat, Bunda Ais Kartini, arwah para ulama, para asatid, para kiai, para habaib, semoga Allah berkenan melimpahkan kasih sayangnya kepada mereka. Juga bagi arwah orang-orang yang ada hak mereka di bawah kita, orang tua kita, bapak ibu kita, ikhwan, akhwat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa mereka dan membukakan gerbang maghfirah seluas-luasnya. Sampai berjumpa pada pertemuan kita berikutnya, insya Allah. Sekali lagi sangat-sangat besar terima kasih kami sudah menemani kami malam hari ini, memberkahi majelis kami. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.